Ya, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Gapi Dalam Berita. Setiap hari Kamis jam 9 malam hanya di Swas TV. Disiarkan dari Markas Swasti Yogyakarta, Indonesia. Oke, malam ini kita akan membicarakan dan membacakan berita dari kompas.com dengan headline jenis ikan gapi yang paling sering diburu orang. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini akan terkait dengan jenis-jenis ikan gapi yang kata berita ini yang disiarkan oleh kompas.com paling sering diburu orang. Silakan. Theory of happiness. Swasti Farm has a simple way to create happiness. Sad in social media? Happiness at social media? Happiness at your home. Happiness at your workspace. Every day in your life. Ya, ini dia ada Bung Topik di samping saya. Oke, karena kita biasa itu bacain 2 berita, tapi khusus malam ini kita akan bacain 1 berita aja. Kenapa? Karena kita rasa itu kita ternyata pembahasan itu detail banget tuh. Iya. Detail banget. Oleh karena itu agar kemudian durasi nggak terlalu panjang, kita baca 1 berita, tapi tenang aja. Pemirsa sekalian, bahwa nanti kita akan, karena cuma baca satu berita, jadi nanti detail pembahasannya akan detail banget tuh gitu, Bung Taufik. Oke, kita akan bacain berita lagi dari kompas.com. Oke, kompas.com ini paling banyak banget ya memberitakan tentang ikan gapi. Ya, tentang headline-nya adalah jenis ikan gapi yang paling sering diburu orang. Oke, ini dia dari kompas.com, 6 jenis ikan gapi yang paling sering diburu orang. Oke, kita akan bacain. Jadi nanti kita baca poin 1, ini ada 6, jadi 1 nanti kita bahas, 2 bahas dan sebagainya gitu ya. Kompas.com, ikan gapi merupakan salah satu jenis ikan hias yang saat ini banyak dicari penggemar akuarium. Memang. Oke, ini dia penggemar ikan gapi atau penggemar akuarium? Ini gue kayak balik lagi ke minggu kemarin nih. Oke, memang ikan gapi memiliki bentuk indah, memiliki warna yang cantik, relatif mudah dirawat, dan perilaku yang cenderung tenang. Sangat cocok bagi mereka yang baru terjun ke dunia ikan hias. Kendati demikian, ikan gapi memiliki banyak varian, sehingga penting bagi kita untuk mempertimbangkan ikan jenis apa yang perlu kita beli. Nah, jika bingung, berikut ini ada rekomendasi 6 ikan gapi paling cantik yang sering dicari orang, seperti dilansir dari halaman Hometanks. Oh, referensi mereka Hometanks ya. Pertama, Blue Gapi. Oke, kita bahas yang menarik nih. Ini kayak yang kemarin nih, diulangi lagi kesalahan yang sama. Seperti namanya, Blue Gapi merupakan jenis gapi yang memiliki warna biru cerah dan tubuhnya panjang dan langsing. Ikan gapi satu ini senang berenang? Tentu saja. Dia nggak mungkin senang disco, dia pasti senang berenang kan? Dalam kelompok dan sangat aktif, namun cukup tenang dan tidak memerlukan banyak perawatan. Blue gapi juga merupakan ikan cantik cocok untuk menjadi penghuni akuarium dengan berbagai karang kecil, berkat sisik bulatnya yang memiliki kombinasi warna unik, hijau di bagian bawah dan biru di bagian atas. Lalu, ikan gapi jenis ini biasanya memiliki tubuh berwarna pucat dengan sirip biru cerah. Namun, fitur paling cantik dari ini handphone. Dia udah fitur real. dia udah 4G belum ikan gapi ini. Fitur paling cantik dari Blue Gapi ini adalah warna-warna menyala di sirip ekornya yang memantulkan warna pelangi pada sisiknya yang berwarna hijau kebiruan. Oke. Gue pengen banget tahu Hometanks, mungkin abis ini kita cari Hometanks ya. Dia bisa taruh fitur paling menarik itu bahasa Inggrisnya apa di Hometanks, maksud gitu loh. Apa? Oh iya. Blue Gapi nih. Ya. Kita bahas yang pertama. Oke, dari gambarnya saya sih sepakat ini Blue Gapi karena ini jenis Blue Musco ya. Blue Musco. Mungkin karena ini referensinya juga bukan referensi dari narasumber yang dari Indonesia ya, mungkin lebih general Blue Gapi karena warna gapi biru itu kan ada Blue Musco, ada Blue Grace, ada Electric Blue, ada
blue lace, ada galaxy blue medusa, banyak banget warna biru di gapi itu. Artinya kalau digeneralkan se-general blue gapi, wah maka jenisnya akan banyak sekali. Oke. Tapi nggak ada masalah, ini masih blue Moscow Ya. yang memiliki fitur tadi lengkap. Ada fiturnya. Jadi gapi ada fitur. Oke, ini sebenarnya catatannya adalah ini sebenarnya Blue Moscow. Blue Moscow. Jadi seyogianya harus dijelaskan nih Blue Moscow. Kenapa? Karena fitur-fitur warna biru di ikan gapi itu enggak cuma punya Blue Moscow aja. Iya, yang ini gitu. Ada fitur warna biru itu ada di Bluegrass, Arctic Blue, Blue Mosaic, banyak banget gitu ya. Oke, itu yang pertama, yang paling sering diburu sebenarnya ini ada Blue Moscow. Nah, apakah bener gak sih banyak diburu di Indonesia Blue Moscow? Blue Moscow, Black Moscow termasuk ikan yang banyak dicari karena memang gini, ikan ini salah satu ikan yang misal perawatannya mudah. Yang kedua itu relatif angka rejectnya kecil, karena ikan ini termasuk ikan yang sudah lama sekali, jadi dia kuat banget karakternya. Ketiga, di setiap kontes ada kelasnya. Ya udah, itu udah kombinasi yang cukup mumpuni untuk menjadi fitur yang cukup mumpuni untuk menjadi ikan yang banyak dicari. Nggak ada masalah, dan ini menurut saya ini oke lah Blue Moscow, hanya Moscow gitu. Penamaan tadi Blue Gapi. Oke, yang kedua yang paling banyak dicari oleh manusia adalah Fancy Gapi. Oke, dibaca dulu ya sebelum kita komentarin. Kita mau komentarin jahat atau komentarin biasa aja deh. Oke, selain Blue Gapi, Fancy Gapi juga sering dicari penghobi karena memiliki warna pola yang cantik. Ada beberapa Fancy Gapi yang biasa jadi incaran orang-orang seperti Double Rainbow Gapi, Peacock Gapi, dan Leopard Gapi. Fancy Gapi sendiri memiliki ciri khas tubuh ramping berwarna perak dengan punggung berwarna hijau atau biru. Lalu sifatnya pun aktif, naik ke atas boleh, cocok bagi pemula. Oke. Baik. Nah, ini kembali lagi mengomentari gambar ini. Fancy Gapi, kenapa pakai Fancy Gapi lagi? Gitu. Fancy Gapi itu luas sekali. Bahkan di keterangannya dia pun ada Peacock Gapi, Leopard Gapi, dan macam-macam tadi. Kembali lagi saya jelaskan bahwa ikan yang ada di sini itu adalah ikan yang namanya metal snakeskin redgrass. Karena warnanya merah. Kalau biru namanya metal snakeskin bluegrass. Karena ada varian biru sama merah di jenis ikan ini. Bahkan ada yang purple ya, ada purple metal snakeskin, purple grass ada juga. Cuma ini yang red gitu. Terus di tadi mungkin di bawah lagi ada beritanya bahas tentang Fancy Gapi ini terdiri dari berbagai macam jenis gitu, karena berarti Fancy ini bukan jenis gapi, tapi ini secara keseluruhan gapi yang menarik, termasuk tadi Blue Moscow tadi itu juga Fancy Gapi gitu. Iya. Blue Moscow itu kurang spesifik. Fancy Gapi. Iya. Kurang spesifik jenisnya. Atau mungkin malah tadi di bawah tadi ada leopard, ada apa tadi? Itu jadikan jenis yang dicari misalnya kayak gitu. Betul. Nah, apakah kemudian kalau seperti ini ketika berita ini dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah melihara ikan gapi ataupun baru melihara ikan gapi, dan kemudian tiba-tiba gitu habis baca berita ini kemudian datang ke Suasi, kita nyari Fancy Gapi dong gitu. Apa yang akan saya benarkan. Lihat dulu ini Gapi dalam berita gitu. Lihat dulu Gapi dalam berita gitu, nyari Fancy Gapi gitu. Lihat dulu Gapi dalam berita dulu. Oke, berikutnya adalah kita akan baca jenis berikutnya, albino gapi. Nah, ini juga sama seperti Blue Gapi tadi di atas ya. Iya. Ikan gapi populer berikutnya ada albino gapi, ikan langka yang biasanya memiliki warna putih dengan garis di punggungnya. Namun, ikan yang bersifat tenang ini perlu perawatan ekstra. Pasalnya, ikan gapi ini bisa mudah mati jika tidak mendapat perawatan tepat. Kendati demikian, naikin ke atas boleh. Ikan ini bisa bertahan 2 tahun jika dirawat dengan baik dan senang bersosialisasi, membuatnya jadi pilihan yang baik bagi penghobi.
Oke, ini hampir sama dengan blue hampir guppy sama tadi ya. Iya. Jadi ini Iya. kalau dari gambarnya dia kan ini AFP. bukan, ini sky blue Sky atau blue. topaz, Atau albino topaz. sky blue atau albino topaz, Oh, blue oke. topaz. Ini jenis guppy yang sebenarnya cukup populer, Ya. cukup banyak diminati Ya. karena keindahan warnanya dan itu anggun gitu loh. Warnanya itu warna Ya. yang soft, enak gitu loh. Ya. Nah, kalau disebut guppy yang banyak dicari, saya sepakat ikan ini, tapi Sesuai mungkin- dengan gambarnya sesuai ya? dengan gambarnya, namanya albino sky blue atau kita kenal sebagai topaz. Ya. gitu. Itu memang banyak itu karena warnanya memang menarik banget ketika Ya. dia berenang di akuarium itu Ya. terlihat kayak bidadari. Tapi secara penamaan agak kurang tepat kalau disebut Iya. ini albino guppy. Kenapa? Iya. Karena ikan albino di guppy itu nggak hanya ikan yang ada di gambar ini aja. Iya, karena masih ada albino furet, Iya. albino metal snake skin Iya. bluegrass, albino snake skin reptile dan Iya. masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Oke, berikutnya adalah butterfly. Oke, fine. Butterfly. Butterfly guppy merupakan ikan guppy cantik yang dapat ditemukan di berbagai habitat. Biasanya ikan ini memiliki warna hijau atau biru terang yang berpadu dengan tubuh panjang dan langsing. Sifatnya pun aktif dan senang bermain, namun tenang dan tidak agresif, membuatnya makin disukai. Terakhir, ikan guppy jenis ini juga dikenal sebagai perenang yang cepat dan sering terlihat melesat di dalam air. Oke, kita bahas dari gambarnya. Nama dulu. Oh, namanya dulu butterfly. Kurang populer dan familiar kalau di Indonesia untuk guppy butterfly. Ya. Karena apa ya? Malah bahkan saya tidak pernah menemukan nama butterfly di guppy. Ya. Karena guppy itu penamaan rata-rata menggunakan nama-nama ular, nama-nama Ya. daerah, nama-nama tempat gitu kan, seperti Japan Blue, Ya. seperti Singa Blue. Ya. Ada Vienna dan lain-lain, Iya. Moskow gitu Iya. kan. Nah, kalau butterfly ini belum pernah Kita dengar. kita dengar. Kita gitu. dengar. Nah, tapi kalau sekarang referensinya dari Home tanks. ini home text kita lihat dari gambarnya aja. Ini gambarnya. Gambarnya ini antler. Ini gambarnya Erna. Tapi betina nih guppy nih, betina kalau nggak kobra mosaik dia. Nggak match betinanya, jantannya blonde, betinanya grey. Itu tulisannya butterfly ilustrasi ikan guppy. Itu apa? Wikimedia Common. Mungkin lebih dipilih lagi guppy yang, tapi kalau dari keterangannya guppy itu memiliki warna yang hijau biru, kemudian dia berenang yang cukup cepat, Itu aktif. ada. Itu termasuk antler atau Antler. tadi wild guppy tadi. Ya. Kalau disebut butterfly guppy, kami belum pernah mendengar referensi atau apa. Mungkin di Eropa mungkin menggunakan kata butterfly guppy, tapi kalau di Indonesia sering disebut antler, walaupun antler itu jenisnya banyak banget. Dari ciri-ciri si jantan itu juga itu termasuk antler, karena antler itu Antler biasanya apa itu? nggak ngerti kalau Oh. jenisnya, karena antler juga banyak banget dan saya kurang kompeten di dunia antler. Iya, oke. Nah, yang jelas antler itu ada cirinya. Ya. Yang pertama cirinya itu badannya kecil ya. Renang aktif banget. Ya. Lebih aktif daripada guppy. Ya. Yang ciri-ciri fenotipnya kelihatan itu di ekor. Ekornya bentuknya seperti huruf C. Kemudian biasanya ada warna hijau dan ada black strip. Nah, berhubung dia blonde, nggak kelihatan black stripnya. Oke. Itu mungkin yang disebut butterfly guppy itu adalah jenis antler. Kalau sesuai dengan gambar. Cuma kalau sekarang berita ini di Indonesia mungkin kurang pas, karena antler di Indonesia tidak begitu berkembang atau populer seperti di Amerika atau di Eropa yang di sana cukup banyak diminati. Kalau di Indonesia kurang. Tapi satu lagi itu guppy belakangnya itu ya? Iya, betinanya itu betina guppy. Karena betina antler itu bening semua, nggak ada motifnya di ekor maupun di dorsal. Oke, baik. Ini kalau nggak betinanya mosaik, ya betinanya kobra. Oke, baik. Itu dia. Berikutnya adalah yang terakhir. Ini terakhir ya. Half moon guppy, bukan belum. Masih ada half moon guppy di sini. Ya. Oke, kita baca dulu. Seperti namanya, half moon guppy memiliki ciri khas berupa kepala dan tubuh yang berbentuk half moon. Kepalanya half moonnya bulat, kepalanya nanti setengah. Ya half moonnya ekornya kok. Oke.
Tar dulu sabar. Gue baca dulu. Gue aja bingung nih baca mulai dari mana nih. Kepala dan tubuh yang berbentuk half moon, bulan sabit setengah, serta ekor yang langsing. Ekornya langsing malah ini. Warna dan pola fisiknya pun beragam, meski umumnya memiliki tubuh berwarna abu-abu dengan warna pink terang, biru atau orange di bagian sisiknya. Kepopulerannya juga bertambah karena ikan-ikan ini tetap tenang meski sangat aktif sehingga cocok dipelihara para pemula. Lalu soal usia, half moon biasanya punya usia yang cukup panjang meski perlu perawatan khusus. Pasalnya terkadang ikan gapi jenis ini mati karena stres. Iya, kita juga sih. Enggak gapi aja. Kita juga sih. Oke, naik ke atas dulu. Naik ke atas. Gambarnya memang half moon, bener. Half moon. Cuma jenis half moon kan banyak, nggak cuma jenis ini aja. Tadi kan seperti Platinum Galaxy Mosaic ya. Nah, walaupun tadi disebutkan bahwa half moon ini termasuk populer, saya sangat sepakat. Half moon termasuk ikan yang populer, banyak dicari karena memang keindahan warna, keindahan motif dan bentuk ekornya. Yang half moon itu bukan kepalanya. Yang half moon itu adalah ekornya. Ekornya itu tapi gambar ini tepat ya? Tepat. Kalau ekornya half moon ini. Ya, cuma kalau kita ngomongin strain harusnya di situ sekalian disebutkan apakah itu red dragon kah atau blue dragon kah. Kalau ini apa nih? Kalau ini tadi Platinum Galaxy Mosaic. Oke, Mosaic ya. Ekornya Mosaic. Jadi kalau secara strain mungkin kalau menurut saya lebih ngangkat red dragon itu jauh lebih banyak banget yang nyari red dragon daripada mungkin jenis-jenis yang lain gitu. Yang half moon ya? Iya, pernah dulu yang Platinum Blue Mosaic atau Ivory itu pernah banyak yang cari, tapi sekarang red dragon itu masih cukup mendominasi ikan gapi half moon yang banyak dicari. Nah, bisa gak sih kalau red dragon itu jadi disebut sebagai gapi sejuta umat gitu? Apakah masih Black Moscow tuh gapi sejuta umat? Kalau menurut saya red dragon pun sebenarnya bisa, karena red dragon itu cukup fenomenal di penghobi gapi terutama Indonesia. Oh iya, karena memang dulu dipopulerkan dihasilkan dari persilangan oleh orang Indonesia, namanya Pak Agung Saputra gitu. Jadi memang cukup populer di Indonesia. Bahkan nama itu digunakan, kan sebenarnya ada nama lain buat itu, ada nama lain secara internasional gitu. Tapi ternyata nama itu digunakan di seluruh negara di dunia. Kalau ikan jenis itu namanya red dragon. Dengan ciri paling kelihatan itu adalah ekornya half moon. Ekornya half moon. Baik. Itu dia pengayaan kita dari berita-berita ini yang disampaikan oleh. Iya, sebentar, saya mau turun ke bawah. Itu prolog dulu. Itu setup dulu. Nah, baru ini. Ikan yang paling populer di Indonesia. Kita bicara tailnya dulu nih. Delta tail gapi. Delta tail kita baca dulu ya sebelum kita komentarin. Ikan gapi populer lainnya adalah delta tail gapi yang memiliki ekor berbentuk delta. Ikan gapi jenis ini juga disebut sebagai salah satu gapi tercantik di dunia berkat tubuh langsing dan ekornya yang meruncing. Warnanya yang unik dan kemampuan untuk bertahan dalam segala jenis kondisi pun membuatnya makin populer untuk dijadikan peliharaan. Nah, delta tail gapi. Gimana? Kalau dari gambarnya, ini kita kan dapat gambar blonde yellow lace kayaknya nih. Yellow lace kayaknya. Kalau cobra kayaknya lebih tebel lagi nih. Kalau saya sih lihatnya ini blonde lace ya. Nah, cuma kalau dari gambar orang sering bilang kalau seperti ini tidak delta tail, padahal delta tail ya seperti ini. Cuma sekarang kan delta tail ada standarnya, kemudian ada sudutnya, kemudian ada belakang. Ini kalau disebut half moon juga belum half moon juga, tapi kalau ngomongin sudut delta tail ini juga sudah over. Kalau sekarang ada ngomong ini ikan gapi yang over, tapi secara keseluruhan dia masuk tetap delta tail. Kayak gitu. Kemudian bentuk delta tail ini memang saya sepakat kalau termasuk ikan yang banyak dicari, tapi jenis dari delta tail itu kepecah lagi banyak banget gitu. Kira-kira yang ada di Sosifarm aja delta tail itu strainnya itu yang kita punya itu ada berapa banyak ya? Mungkin puluhan.
Bisa ratusan malah. Ratusan? Iya, mendominasi. Mendominasi? Iya, mendominasi. Deltatel itu mendominasi untuk jenis ikan gapi. Iya. Jadi walaupun sword banyak, kemudian short banyak, yang mendominasi ikan gapi itu banyak sekali deltatel. Kita ngomong deltatel secara keseluruhan. Termasuk ikan yang gambar ini juga termasuk ikan deltatel. Deltatel itu maksudnya ikan yang ekornya itu bentuknya segitiga, ya hampir segitiga lah. Nggak harus deltatel itu harus jeglek gini. Waduh, ya itu kalau kontes. Oke, kalau kontes ngomongin deltatel harus namanya kontes ya. Ada aturan mainnya gitu loh. Tapi kalau ngomongin deltatel ya ngomongin general, jangan ngomongin kontes gitu. Betul. Jadi deltatel ini adalah bentuk ekor. Bukan nama jenis ya? Bukan nama jenis. Bukan nama jenis. Jadi bentuk ekor. Iya. Jadi turunannya itu di Sulawesi Farm aja punya ratusan jenis dari deltatel. Ya. Oke. Dan dari ratusan jenis dari deltatel itu yang paling populer di Sulawesi Farm apa? Paling populer kalau untuk jenis yang motif itu blonde yellow cobra. Blonde yellow cobra yang delta ya. Kalau yang solid, ini aja sampai saya bilang solid motif karena terlalu banyak gitu loh. Yang solid itu albino full red. Full red. Yang paling banyak diminati. Kalau mata hitamnya? Kalau mata hitam, kalau untuk deltatel banyak di Black Moscow, Blue Moscow kayak gitu yang ke warna solid. Warna solid. Kalau yang motif blonde yellow lace itu juga. Blonde yellow cobra itu kan mata hitam juga, tapi blonde gitu. Blonde. Oke, baik. Nah, itu dia hasil pembacaan kita dari berita dari kompas.com terkait dengan 6 jenis ikan gapi paling cantik yang sering diburu orang gitu. Kalau Mas Opik catatannya dari berita ini apa Mas Opik? Lagi-lagi gambar dan nama ikannya. Kalau sepertinya kalau keterangan Iya. deskripsinya sepertinya agak cukup template sama dari satu jenis ke jenis yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kompas.com ingin menjelaskan jenisnya, ada beberapa yang memang agak kurang tepat gitu ya. Dan penggunaan gambar menurut Imes juga ada beberapa yang tidak tepat gitu ya. Oke, itu tapi kita alhamdulillah banget ini dibahas lagi oleh kompas.com sebagai salah satu media yang paling sering banget membahas tentang ikan gapi gitu, oleh karena kita apresiasi dengan membaca lagi dan memberikan feedback. Berita kan pada akhirnya kan butuh feedback gitu ya. Kalau hanya sekadar dibaca tanpa ada feedback ya nggak ada gunanya juga gitu. Mari kita bacain dan kita kasih feedback untuk kemajuan kita bersama. Oke, baik, itu dia Gapi dan Berita untuk pekan ini. Panjang sekali pembahasannya, oleh karena itu kita cuma bahas satu berita aja. Karena itu panjang banget gitu ya. Oke, sampai jumpa di Gapi dan Berita pekan depan setiap hari Kamis jam 9 malam. Dadah. Mana tangan gua?